Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Kita harus pergi ke desa dulu untuk mencari tahu bagaimana anak-anak itu menghilang. Pastikan waktu dan tempat terlebih dahulu. Kau hanya akan mengejutkan orang dengan melakukan itu. Mendengar itu, mereka semua bingung nih. Peiran melanjutkan, kasus kehilangan anak sering terjadi di desa Cifu, dan para penculik kemungkinan masih melakukan kejahatan, bahkan mengintai di desa tersebut. Sekali kau bertanya, kau hanya mengekspos diri sendiri. Jika penjahat itu tahu, tentu dia akan lebih berhati-hati dan bahkan berhenti melakukan kejahatan. Cicim bertanya, apa yang dikatakan senior masuk akal. Tetapi kalau kami nggak bertanya, bagaimana cara kami menyelidikinya? Nggak perlu bertanya, tunggu aja kejahatan mereka berikutnya. Dalam hati Peiran, lagi pula aku merasakan kehadiran seorang master di sekitar sini. Sekarang pun kita lompat nih ke malam hari. Nah, kita lihat di situ, lihat tuh ada orang misterius yang lagi lompat-lompat tuh. Terus ada kayak sebuah panah yang menancap ke sebuah pintu. Dan 5 menit kemudian, lihat tuh, si penjahat, mungkin harusnya ya penjahat ya, dia menggendong sebuah bayi atau sebuah anak nih, seorang anak. Chiyo berkata, mereka benar-benar melakukan kejahatan lain. Lalu si Peiran mengajak mereka nih, ayo pergi dan terus amati. Dan mereka ikut terus. Nafasnya hilang. Ya, kenapa itu menghilang dalam sekejap? Tampaknya kita telah memasuki formasi. Semua orang harus lebih berhati-hati. Saudari yang kanan berkata, formasi ini apakah ini diatur oleh mereka yang menculik anak-anak? Peiran berkata nih, lumayan. Jadi barusan pelakunya bisa dengan mudah kabur dari formasi. Tunggu. Karena pencurinya bisa keluar, kalau kita menemukan rute yang tepat, kita bisa keluar dari formasi ini, bukan? Peiran merespon nih, cerdas. Oleh karena itu, kita akan menemukannya secara terpisah. Dalam hati Chiu Yao, ternyata senior juga bisa memuji orang. Peiran melanjutkan, Tu Sheng, Chia Chen, dengan Chong Su Ying luar biasa, areanya lengkap. Pelakunya benar-benar melakukan 9 putaran yang tun, yang merupakan formasi kecil Liu Cheng yang menarik. Terus ini si Peiran mengambil sebuah batu nih dan dilempar ke sebuah pohon, dan pohonnya langsung tuh meledak. Boom. Ada ledakan, cuma lempar batu gitu kan. Oh itu, lihat tuh, ada seperti formasi gitu tuh di atas pohonnya tuh. Lihat gak? Nah yang ini nih, yang oranye-oranye tuh. Senior, ada perangkap, baru aja itu menyerangku. Nggak apa-apa, berhati-hatilah aja, itu udah mati. Dalam hati saudari yang ini, perangkap tadi sangatlah kuat, itu bisa aja membuatku mati. Saudari yang kiri berkata, saudari kedua, perhatikan setiap langkah yang kau ambil, ini sangat berbahaya. Oke, mengerti. Lalu Peice mengambil sesuatu tuh. Senior, suara apa itu barusan? Aku nggak tahu, mungkin itu adalah jiwa yang dirugikan. Apa kau pernah mendengar tentang hantu menyembunyikan bel? Mungkin itu. Tianchun yang tak terukur, yang kuat dan maha kuasa. Kumohon. Dalam hati Peiran, dia sangat benar dan berani pada waktu biasa. Tetapi dia takut pada hantu. Lalu muncul nih 3 opsi. Opsi 1,
peluk Fang Qiuyao dan menghiburnya. Hadiah penyelesaian, Broken Star Dragon Palm, kelas menengah tingkat bumi. Opsi kedua, beritahu Fang Qiuyao bahwa tidak ada hantu di dunia ini. Hadiah penyelesaian, Change Shape, kelas menengah kelas kuning. Opsi ketiga, menertawakan betapa beraninya Fang Qiuyao. Hadiah penyelesaian, poin seni dasar acak +1. Junior Fang, kau memiliki keberanian yang pantas dipuji. Nah, Su Yu Kui Tu Ching Se. Nah, kita lihat nih. Itu gue nggak tahu ngapain ya. Kayak ngeluarin koin terus baca apaan gue nggak tahu. Nah, saudari yang kanan berkata nih, kakak, bagaimana kau bisa datang dari sana? Saudari yang depan menjawab nih, aku hanya terus berjalan maju. Loh, tunggu. Aku jelas memilih arah yang berbeda darimu. Kenapa bisa? Aduh, formasi apa ini? Ini benar-benar aneh. Aku tiba-tiba merasa pusing. Iya, aku juga sedikit pusing. Aku juga. Dan akhirnya mereka bertiga pingsan. Peiram berkata, meskipun formasi ini berantakan, tetapi untuk beberapa junior yang basis kultivasi yang gak cukup tinggi, dampaknya masih cukup besar. Tapi itu gak masalah. Bagaimanapun juga, aku akan segera menghentikan formasi ini. BTW, nih guys, gue kasih nih ya, gue kasih screenshotan dari translator ya. Nah nih, kalau misalnya mau dibaca silahkan. Ini untuk tingkatan hadiahnya ternyata ada sedikit koreksi nih. Nah ini gue kalau mau baca pause aja. Biar gua nggak kebanyakan bacain. Pahala emas sedikit terbuka, aroma kolam mekar yang suram, lubang cahaya lingpau yang tak terukur. Kita lihat nih, itu si Peiran harusnya ngomongin mantra ya. Dia menyiapkan sebuah skill dan hancurkan. Terus muncul tuh kayak warna ungu-ungu, aura ungu gitu. Nah, penculik ini cukup kaya. Meskipun ini batu roh emas tingkat rendah, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibeli orang biasa. Menarik, dalam hati Peiran, Liu Cicin ini jelas nggak pernah belajar metode melawan formasi. Tapi dia mengandalkan tekad untuk bertahan hingga sekarang. Apakah dia terlahir dengan 3 tubuh? Apakah dia terlahir dengan 3 tubuh yang Kui Sincong menemukan harta karun. Itu tuh biasanya tuh yang ini loh guys, yang biasanya Yin terus diculik buat kultivasi ganda. Nah, terus Pera menghampiri Cicin nih. Nih, makan ini, senior. Hah, abis dimakan pilnya? Hah, pil ini sangat istimewa. Tidak hanya harum, tetapi juga menyegarkan dalam seketika. Pera berkata, kau kembalilah, kau pergilah untuk membangunkan Junior Fang. Aku akan mencari yang lain. Baik senior. Nah ini, bukankah itu? Lah, ini si kembar 3 bahkan memiliki posisi yang sama saat pingsan. Terus si Peiran memberikan apa nih, kayak semacam obat penawar gitu yang berbentuk seperti angin gitu, dikasih ke mereka bertiga dan mereka bertiga pun akhirnya bangun. Senior, apa yang baru saja terjadi? Peiran berkata nih, iya ini aku. Ayo makanlah pil ini dulu. Baik senior. Terus nih yang depan nih yang saudara kedua nih, lapor. Dalam hati Peiran, bahkan dalam situasi seperti ini dia tidak lupa melapor. Sepertinya aturanku berhasil. Katakan, senior, apakah kau sudah menghancurkan formasinya? Peiran menjawab, aku mengatakan bahwa aku nggak tahu bagaimana membentuk formasi. Mungkin karena formasi ini gak bisa menampung begitu banyak orang, sehingga hancur dengan sendirinya. Dalam hati mereka, senior, apa kau meremehkan IQ kami? Peiran bertanya nih, apakah ada rasa tidak nyaman di tubuhmu? Enggak senior, semua selesai. Ya udah, oke. Mari kita lanjutkan. Dan ini, nah harusnya ini penculik di dalam itu bukan lawan kalian. Majulah. Hah? Bukan lawan kalian, disuruh maju. Baik senior. Dan mereka pun masuk tuh. Dengan cepat mereka semua pun langsung masuk nih ke dalam gua. Senior, udah senior. Nah, kalau menyelesaikannya dengan baik, kita lihat tuh semua penjahatnya langsung dikalahkan dalam sekejap. Senior, dia adalah pemimpin kelompok ini. Pera merespon, baiklah, kau pergilah untuk mengikat yang lain. Baik senior. Si penjahat berkata nih, kalau kau ingin membunuhku, lakukan aja. Peiran membalas, nggak perlu terburu-buru. Dalam hati si penculik, apa yang ingin dilakukan orang ini? Nah ini guys, ada ini bukan tingkat kultivasi ya, tapi ini tingkatan senjata. Nah ini gue kasih SS nih, dari 1 Fan Liang Shang ke bawah ya, Ci Cue Huang Xuan Ti Tian. Nah ada 9 tingkatan tuh. Si penjahat melanjutkan, hei kau menangkapku, cepat dan kirim aku ke pemerintah untuk menerima hadiah. Kenapa kau duduk di situ? Pera merespon nih, nggak perlu terburu-buru. Karena kau bisa datang ke sini, berarti kau bisa memecahkan formasi di luar. Dalam hati Peiran, ini dia. Biasanya para pelaku yang diinterogasi, jika aku interogasi dulu, kebanyakan dari mereka tidak akan mengatakan apa-apa. Sebaliknya, biarkan mereka sendirian untuk sementara waktu, dan dia akan datang untuk berbicara, kan? Apa itu kau yang membuat formasi itu? Itu sangat kuat. Hehe. Jika bukan karena bahan yang tidak mencukupi, kau tidak akan bisa keluar. Lalu cara membuat formasi itu, belajar dari mana? Hah? Aku tidak akan memberitahumu. Oh.
Kau nggak akan bisa mengajukan beberapa pertanyaan lagi atau berbicara denganku tentang persyaratan. Peram bertanya, apa kau sedang mengancamku? Jika aku memberitahumu di mana aku belajar, apa bisa kau membiarkanku pergi? Peram menjawab, tidak. Aku nggak tertarik dengan formasi yang bahkan tidak bisa menjebakku seperti ini. Itu karena aku tidak pandai belajar. Formasi ini disebut Xiao Liu Cheng. Jika itu diatur dengan benar, bahkan Profound King sulit untuk keluar. Itulah yang tertulis di buku. Oke, BTW nama formasi belum pasti ya. Hah? Buku? Iya. Aku mendapatkannya ketika aku merampok makam. Ini sangat berharga. Sama kau bersedia melepaskanku, aku akan memberikanmu buku itu padamu. Peram membalas nih, aku nggak tertarik. Terus Cicin datang. Senior, semua penculiknya udah diikat. Oke, ayo kita pergi. Hei, jangan. Formasi dalam buku itu sangat kuat. Kalau kau nggak percaya, aku akan membawamu untuk melihatnya. Tepat di belakang gunung. Itu nyata. Dalam hati Peiran, metode ini benar-benar ampuh. Benar aja, sifat manusia itu terburu-buru dan penakut. Cicin bertanya nih, Senior, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Membawa mereka ke pemerintah? Peiran menjawab, gak usah repot-repot. Kau bisa memberitahu petugas di kota dan mereka akan mengurusnya. Baik, Senior. Peram bertanya, apa kau tahu di mana kota Zebei? Cici menjawab, aku melihatnya di peta. Peram respon, oke kalau begitu, lanjutkanlah. Dalam hati Peiran, gadis ini jelas memiliki ingatan yang bagus. Tapi kenapa dia selalu melupakan apa yang aku ajarkan? Ini jelas aneh. Kalian, tunggulah di sini. Aku akan segera kembali. Dan Peram pun pergi sendirian kan. Terus tiba-tiba ada suara nangis nih. Hah, anak-anak? Nah, Peiran akhirnya datang nih bersama beberapa kawanan anak-anak tuh. Jaga mereka. Baik, Senior. Si penjahat bertanya, bagaimana kau bisa tahu di mana anak-anak itu berada? Peiran menjawab, kenapa aku harus memberitahumu? Aku... Dalam hati si penculik, kebanyakan orang seharusnya tidak memamerkan seberapa pintar mereka ketika mereka mendengar pertanyaan semacam ini. Bukankah hal sepele semacam ini mengganggunya? Kenapa orang ini nggak selalu mengikuti rutinitas? Hei, aku pemimpinnya. Apa kau nggak ingin mengetahui di mana aku menjual anak-anak lainnya? Hah? Menjual? Kau harus menggunakan kata hadiah. Hah? Kau? Siapa kau? Wangu dari Kui Sincong. Si penjahat berkata, sekarang setelah kau tahu bahwa aku bekerja untuk Shurachai, apakah kau masih ingin menangkapku? Dalam hati Peiran, ternyata Shurachai, aku benar-benar mendapatkan sesuatu. Lalu munculnya 3 opsi. Ya ini harusnya bakal ngambil opsi 3. Jadi opsi 1 sama 2 nggak bakal gue bacain karena kayaknya kepanjangan gitu. Kita lihat nih opsi ketiga. Beritahu sekte tentang Shurachai. Hadiah penyelesaian. Poin atribut khusus. Acak +1. Khusus loh ya. Dalam hati Peiran, poin atribut khusus. Mantap, aku beruntung. Chiuyo bertanya, Senior, apa itu Shurachai? Peiran menjawab, sekte iblis. Hah? Anak-anak itu dikirim ke sekte iblis? Lalu mereka... Peiran bertanya nih, menurutmu apakah orang dari sekte iblis makan 3 kali sehari dan selalu memakan anak-anak? Chiuyo menjawab, sulit bukan? Kalau enggak, kenapa mereka menangkap anak-anak? Peiran menjawab, untuk melanjutkan kultivasi generasi berikutnya. Orang-orang menolak untuk bergabung sekte iblis, jadi mereka menangkapnya sendiri. Apa? Peiran melanjutkan, ada begitu banyak hal di dunia ini yang tidak sesederhana kelihatannya. Bukan hanya menggunakan kata baik dan jahat untuk memisahkan mereka. Ya, Cio paham. Lalu muncul nih 3 opsi lagi nih. Gini guys, kalau misalnya MC pilih opsi ketiga, gue bacain aja opsi ketiga. Tapi kalau misalnya opsi lain, gue bacain semua gitu aja lah ya. Opsi ketiga nih. Opsi ketiga, mengejeknya. Apa kau mengerti? Kau bisa menerimanya. Pahamilah perlahan. Nah, untuk itu hadiah penyelesaian. Poin atribut dasar acak +1. Hah, apa kau mengerti? Kau bisa menerimanya. Pahamilah perlahan. Iya, aku tidak pintar. Lalu muncul nih 3 opsi lagi. Opsi ketiga, membalasnya. Nah, bagus, kau tahu diri. Hadiah penyelesaian, poin atribut dasar acak +1. Nah, seperti biasa, opsi ketiga. Nah, bagus, kau tahu diri. Dalam hati Peiran, sistem sangat kejam. Nah, tugas opsional telah selesai. Hadiah memasak +1. Hei, sangat mudah untuk mendapatkan poin dari gadis ini. Si penjahat berkata penculik nih, hal-hal di dunia tidak hanya dibedakan dengan menggunakan kata baik dan jahat. Sayangnya kelima saudari benar-benar melihatnya dengan jelas. Aku nggak tahu apakah kelima saudari ingin mendengar aku bercerita. Peiran membalas nih, nggak tertarik. Sebaiknya kau menyimpannya untuk Yamen. Hah, kau? Aku nggak peduli. Aku akan tetap bercerita. Terus akhirnya para penjahat pun dibawa keluar tuh. Orang yang kanan berkata, Kui Sincong benar-benar membantu banyak orang kali ini. Untuk mengungkapkan terima kasih, kami menyiapkan perjamuan dan pertunjukan untuk Anda sekalian. Kita lihat si Cicin seneng, tapi kayaknya ditolak tuh sama si Chiu Yao. Chiu berkata, kami benar-benar minta maaf.
ada masalah mendesak di Chongli yang mengharuskan kami segera kembali. Mari kita akhiri sampai di sini. Selamat tinggal." Dan mereka pun pergi nih. Mereka berkata orang-orang ini ya, "Hei, bukankah ini terlalu cepat? Aku bahkan belum melihat wajahnya." Iya, sayang sekali. Meskipun mereka menutupi setengah dari wajah mereka, hanya mata mereka yang jelas. Iya, terus bosnya yang depan berkata nih, "Diam, kalian bajingan. Apa bisa kalian tidak menakut-nakuti mereka? Ayo kita kembali." Baik. Dalam hati orang ini nih, Nona Liu, saya nggak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Saya hanya berharap untuk bertemu satu sama lain dalam mimpi malam ini. Waduh. Dan mereka pun jalan berlima kan nih. Berenam sih sama Peran kan. Cicin berkata, "Ciu Yao, kenapa kau terburu-buru? Masih ada yang ingin aku tanyakan kepada mereka tentang kejahatan yang biasa terjadi, agar mudah menangani hal-hal seperti ini di masa depan." Ciu Yao merespon, "Saudari Cicin, jangan menyalahkanku. Senior yang menyuruhku untuk melakukan itu. Dengarkan aku. Kecuali untuk hal-hal seperti tadi, jangan terlalu terlibat dengan mereka. Mereka nggak jauh lebih baik daripada pencuri itu. Apa? Mereka menegakkan keadilan, melindungi yang lemah. Bagaimana bisa mereka nggak jauh lebih baik daripada penjahat itu?" Pera menjawab nih, "Mulai sekarang kalian akan mengetahuinya secara perlahan. Pokoknya dengarkan aku aja dulu." "Baik senior." Dalam hati mereka, lebih baik aku mendengarkan senior terlebih dahulu. Dan mereka jalan nih. Peran berkata, "Hari ini kita tidak akan menginap di penginapan. Menginap di sini juga untuk mendapatkan pengalaman." "Baik senior." Saudara yang pertama yang kanan berkata, "Haruskah kita mendirikan tenda yang lebih besar? Kita bisa tidur bersama di malam hari." "Benar." Nah, bareng nggak tuh? Widih. Terus 1 jam kemudian kita lihat Peran lagi masak-masak, sedangkan yang lain kayak ngumpulin kayu tuh. Saudari kedua berkata, "Aku ingat dengan jelas bahwa mendirikan tenda itu seperti ini. Tapi kenapa itu nggak bisa menopangnya? Apa harus kita menanya senior?" Cicim berkata, "Jika terus seperti ini, kita hanya akan tidur di tanah. Aku akan bertanya kepada senior Chiang." Saudara pertama merespon nih, "Enggak, itu terlalu tidak adil untuk saudari Cicin. Dan kami nggak bisa bersembunyi belakangmu sepanjang waktu. Biarkan aku yang pergi kali ini." Cicin berkata nih, "Nggak masalah. Sebenarnya senior tidak seketat yang kau pikirkan. Tapi harus dipotong tuh. Nggak, aku harus pergi kali ini." Si Cicin mau nahan saudara pertama, tapi langsung diberhentiin tuh sama saudara kedua. "Biarkan kakak pertama yang pergi kali ini. Saudari Cicin, kau tunggu aja di sini." Baiklah. Dalam hati Cicin, sayang sekali aku nggak bisa mendapat pelatihan dari senior. Maksudnya minta dimarahin guys. Dan tadi kan si Pera kan masak-masak kan, bikin api sama masak. Dan mereka pun berkumpul nih. Wah, sangat enak. Senior memiliki keahlian yang bagus. Iya, aku ingin belajar. Akan ada kesempatan di masa depan. Kalian tidurlah lebih awal. Aku akan berjaga malam ini. Baik senior. Terima kasih senior. Dan mereka pun masuk dalam tenda nih untuk tidur kan. Saudari pertama berkata, "Pada akhirnya senior lah yang mendirikan tenda." Saudara kedua berkata nih, "Senior sepertinya tahu segalanya. Apa kau mencoba mengatakan bahwa formasi kemarin dihancurkan oleh senior?" Ciyo berkata nih, "Pasti formasi itu sangat kuat. Bagaimana bisa hancur dengan sendirinya?" Cicin tapi bertanya lagi, "Bagaimana senior bisa memecahkan formasi itu?" Guru berkata bahwa setelah memasuki formasi, akan lebih sulit untuk menghancurkannya dari dalam daripada dari luar. Saudara ketiga berkata, "Senior adalah murid Lan Sintang. Tapi bukankah Sing Luotang yang berspesialis formasi?" Yang kedua berkata nih, "Menenun, obat-obatan, ahli kimia, parfum, formasi, memasak. Dia sangat kuat. Tapi kenapa kita nggak pernah mendengar namanya? Bagaimana kalau kita bertanya padanya?" Terus akhirnya Cicim pun keluar tuh. Kenapa kau nggak tidur?" Cicim berkata, "Aku benar-benar nggak bisa tidur. Aku berpikir untuk duduk di luar bersama senior. Jadi mungkin aku bisa mendapat beberapa pengalaman untuk masa depan." Lalu muncul nih 3 opsi kan. Opsi ketiga nih, MC ambil opsi ketiga. "Karena ini adalah latihan, cobalah membiasakan diri dengan kesepian. Kebetulan aku ada hal yang harus dilakukan. Bekerja keraslah. Nih hadiah penyelesaiannya, poin atribut dasar acak +1. Peran berkata nih, menjawab nih, "Aku berpikir untuk duduk di luar bersama senior. Jadi mungkin aku bisa mendapat beberapa pengalaman untuk masa depan." "Hah? Apa?" Dalam hati Cicin, seperti senior benar-benar meninggalkanku. Meski sedih, tapi aku sedikit menyukai sifat senior yang acuh tak acuh. BTW itu dapat ya, tugas opsional telah selesai. Hadiah fisik +1. Nah, terus muncul opsi lagi nih, ada 2 nih. Opsi 1, mengabaikan pertempuran. Hadiah penyelesaian, San Yuancang kelas bawah tingkat gelap. Dan opsi kedua, ikuti suara pertempuran dan membantu. Hadiah penyelesaian, poin atribut dasar acak +1. Oh, ternyata ada seperti keributan ya. Ada yang ribut-ribut nih konteksnya nih. Terus mereka keluar tenda tuh. "Senior," Pera berkata nih, "mari pergi untuk melihatnya." Hah? Dalam hati mereka, matahari benar-benar terbit dari barat.
senior berinisiatif untuk membantu orang. Lalu kita lihat nih, ada dua kubu orang nih, rame banget nih, kayak mau tawuran gitu kan. Kanan kiri nih, kubu kanan dan kubu kiri. Yang paling kuat hanyalah pelatih Hanci tingkat ketiga. Peram berkata nih ke mereka, pergi dan pisahkan mereka, aku akan membantu jika diperlukan. Baik senior. Dan akhirnya pun pada maju nih. Cicin menahan pedang seseorang. Orang itu bertanya, siapa kau? Aku murid sekte Kuisin, Liu Cicin. Yang pegang pedang berkata, masalah ini gak ada hubungannya dengan kalian, dengan sektemu itu. Pergilah kalau gak ingin mati. Orang itu menyerang, tapi untungnya Cio berhasil menahannya nih. Liu Cicin dari sekte Kuisin. Bagus, kami akan menyelesaikan dendam ini. Tunggulah, saudara, mundur. Baik. Dan mereka semua pun langsung mundur tuh. Lalu kita melihat nih, ada cowok nih. Harusnya cowok ya, kalau gak salah. Nah, dia berkata, saya Ku Qingyue dari sekte Qingyun. Terima kasih saudari atas bantuannya. Lalu tiba-tiba ada yang menyerang nih ke arah Cicin, tapi Peram berhasil menangkapnya. Dan ternyata itu adalah seperti semacam shuriken. Peram berkata, ini disebut shuriken. Oh ya benar, berhati-hatilah saat melawan musuh di masa depan. Ambillah sebagai kenang-kenangan. Terima kasih senior. Dalam hati Cicin, jika senior tidak melindungiku, aku takut senjata ini sudah menembus dadaku. Si kucing Yue, kucingnya kali ya. Si kucing berkata, keahlian yang hebat, apa boleh saya mengetahui siapa Anda? Peram menjawab, Marga Kuang dan nama aku Wu. Chapter 18 ternyata MC pakai nama samaran, Marga Kuang dan nama aku Wu. Tapi tetap gue panggil Peran ya, dan harusnya namanya tetap Peran. Mungkin kayak nama samaran gitulah. Si kucing berkata, ternyata saudara Wu, kami dikejar para penjahat ini. Berkat tapi sudah dipotong nih sama si Peran. Udah, mari kita sudahi pujiannya. Temanmu terluka. Nah tuh temannya yang kiri tuh. Gak apa-apa, ini hanya luka kecil. Saya mendengar bahwa harmoni spiritual Lanling dari sekte Qingyun adalah yang terbaik. Saya ingin tahu apakah saudari bisa membuka mata kami. Saya tidak pandai belajar keterampilan. Saya belum mempelajari harmoni spiritual Lanling dengan sempurna. Saya malu untuk menunjukkannya. Aku lupa. Metode hati Lanling bukan skill unik sekte Qingyun, tetapi milik sekte Chaotian. Dan tiba-tiba para junior dari Peran bersembunyi nih di belakang Peran gitu, seperti ada sesuatu yang salah gitu. Oke, jadi setelah Mimin baca lagi, Mimin baru ngerti nih. Nah, tadi kan si Peran suruh nunjukin skill kan. Si cewek ngomong, saya nggak pandai belajar keterampilan. Jadi ceweknya itu berpura-pura dari sekte yang disebut oleh Peran. Terus Peran berkata, oh ya, aku lupa. Metode hati Lanling bukan skill unik dari sekte Qingyun, tetapi milik sekte Chaotian. Berarti si cewek pura-pura menjadi pengikut atau murid dari sekte yang pertama disebut. Dan di situ si cewek ketahuan bohong. Kucing berkata, kami tidak memiliki kebencian. Kami emang bukan dari sekte Qingyun, tapi jauh dari rumah. Terkadang Peran memotong nih. Hei, nggak perlu menjelaskannya padaku. Aku bisa memahaminya. Itu hanya pelajaran untuk juniorku. Jangan berpikir bahwa jika kau menyelamatkan seseorang di luar, mereka tidak akan berbohong padamu. Saya, saudaraku, nggak harus seperti ini. Kita hanya bertemu secara kebetulan. Sekarang kau tidak dalam masalah serius. Selamat tinggal. Tapi tiba-tiba ditahan tuh. Saudara Wang, tunggu sebentar. Nama aku adalah Li Fucheng. Oke, bukan kucing ya. Bukan kucing Yue tadi ya. Namanya Li Fucheng. Namaku adalah Li Fucheng, murid sekte Sueyan. Enggak, putra ketua sekte Sueyan. Dalam hati Peran, hei, apakah itu sekte iblis? Dia itu putra ketua. Sungguh kejutan yang besar. Senior, tidak apa-apa. Saudara Wang benar, orang menyelamatkan kita, tapi kita masih menipu mereka. Ini bukan cara yang bermartabat. Si saudara kedua bertanya, senior, apa itu sekte Sueyuan? Peran menjawab, seharusnya sekte iblis di Huainan. Sekte iblis? Bukankah itu berarti setiap orang di sana memiliki 3 mata dan juga punya taring panjang dan lidahnya sangat panjang? Itu semua cuma legenda rakyat. Orang-orang dari sekte iblis juga manusia, tidak memiliki 3 kepala dan 6 tangan. Li Fucheng datang dan berkata, saudara Wang, aku harap kau memaafkanku karena telah menipumu. Peran merespon, aku mengerti, tetapi aku nggak tahu kenapa saudari Li ingin pergi ke daerah Changpeihua tanpa menunjukkan identitas. Tentu saja, kalau kau nggak ingin memberitahu tidak apa-apa. Sejujurnya, sebagai putra pemimpin, orang-orang memiliki harapan besar untukku. Tetapi ketika aku bersiap untuk mempelajari ajaran batin, ternyata tubuhku kelelahan. Tidak hanya tidak mungkin untuk berlatih, butuh waktu lama untuk belajar seni bela diri biasa. Belakangan ini, ayahku semakin kecewa padaku, dan kedua saudaraku berangsur-angsur mengasingkanku. Beberapa adik laki-lakiku bahkan menertawakanku sebagai orang lumpuh di depan anggota sekte. Terus yang ceweknya berkata nih, enggak, di mata Shuang-er, oke, nama Shuang-er yang cewek ya. Di mata Shuang-er, Anda adalah yang paling cerdas. Kita pasti akan mendapatkan metode yang cocok untuk Anda kali ini. Dalam hati Peran, terlahir di keluarga besar, tapi terlahir sebagai sampah. Kekecewaan patriark.
saudara-saudaranya memandang rendah dirinya. Tetapi ada seorang wanita yang gak pernah menyerah. Ini adalah tipikal protagonis. Mungkinkah ini alasannya kenapa sistem memintaku untuk membantunya? Bagaimanapun dia adalah yang terpilih. Mungkin dia bisa membantuku di masa depan. Peram bertanya. Jadi saudari Li datang jauh-jauh hanya untuk memberikan kontribusi dan membuktikan dirimu di tempat yang berbeda? Li Fucheng menjawab, itu benar. Aku ingin orang-orang yang memandang rendah diriku melihatku dengan penuh kekaguman. Dalam hati Peiran, gak apa-apa untuk dikagumi. Tapi bukankah seharusnya membuat mereka yang menghinamu membayarnya? Bagaimanapun, kau adalah putra ketua sekte iblis. Bicaralah seperti murid dari sekte iblis. Li Fucheng berkata, tapi sekarang aku bahkan gak bisa mengalahkan tikus desa ini. Berbicara tentang membuat pencapaian. Sayangnya, Peiran bertanya, bagaimana saudara Li bisa memiliki konflik dengan beberapa pencuri itu? Xiong yang menjawab nih, seperti ini. Hari itu kami melewati sebuah ladang. Aku melihat para penjahat itu menggertak para petani. Jadi aku memberi mereka pelajaran. Tapi nggak kusangka para penjahat itu memanggil bantuan dan menyergap kami. Jika bukan karena bantuanmu, aku nggak tahu apa yang akan terjadi. Dalam hati Peiran, kalian sedang membantu orang lain. Apa kalian benar-benar murid dari sekte iblis? Dia lahir dalam sekte iblis, tetapi dia melakukan hal-hal baik dan bersedia membantu orang lain. Benar aja, orang ini seperti seorang protagonis. Peiran berkata, mungkin saudara Li, ayahmu mungkin gak sedingin yang kau kira. Hah? Peiran melanjutkan, jika aku gak salah, ini bukan pertama kalinya kau menjadi sasaran para penjahat karena membantu orang lain. Benar kan? Itu benar. Peiran bertanya, apakah ini pertama kalinya kalian berpergian? Li Fucheng menjawab, iya, kami tumbuh di pegunungan dan jarang keluar. Kemudian kau pikir, pertama kali kau meninggalkan sekte, kau akan aman melakukan perjalanan jauh dari Huainan ke Changpei. Apakah karena kau memiliki kemampuan yang hebat, bukan seseorang yang melindungimu? Hah, paman ketiga, pasti paman ketiga yang melindungi kami. Apa? Hah? Siapa paman ketiga ini? Paman ketiga adalah satu-satunya orang di seluruh sekte yang memperlakukanku dengan baik. Sejak mengetahui bahwa aku adalah sampah dalam kultivasi, ayahku dengan cepat menyerah padaku. Dan hanya paman ketiga lah yang terus menyemangatiku. Dia nggak hanya mengajariku berlatih setiap malam, dia juga memberiku banyak ramuan obat. Sayang sekali aku terlalu ampas. Aku belum membuat kemajuan apapun setelah belajar untuk waktu yang lama. Tapi paman ketiga nggak pernah menyerah padaku. Biasanya ketika aku ditertawakan oleh orang lain, dia akan membantuku membalas mereka. Dan iya, paman, dia... Peiran bertanya, siapa paman ketiga ini? Bagaimana bisa dia begitu baik padamu? Hah? Paman ketiga adalah adik laki-laki ayahku yang mengawasiku tumbuh sejak aku kecil. Dia selalu menjaga aku dan ibuku. Ngomong-ngomong, ibuku juga terdampak olehku. Karena aku gak bisa berlatih, dia juga ditinggalkan ayahku. Sayangnya, dalam hati Peiran, tunggu, aku gak tahu harus mulai mengeluh dari mana. Bagaimana bisa kau merasa begitu aman? Lalu muncul nih 3 opsi. Opsi pertama, ingatkan dia untuk memikirkan baik-baik kenapa paman ketiga begitu baik padanya. Hadiah penyelesaian, cincin Mohechi kelas menengah tingkat bumi. Opsi kedua, lanjutkan mendengarkan dengan tenang. Hadiah penyelesaian, Chin Chong Shu kelas atas tingkat gelap. Chin Chong Shu kelas atas tingkat gelap. Opsi ketiga, ikuti dan puji paman ketiga sebagai orang baik. Hadiah penyelesaian, poin atribut dasar acak +1. Dalam hati Peiran muncul pilihan tingkat bumi. Sial, ini sangat berbahaya. Lalu ini next chapter, kita lompat nih ke keesokan harinya. Peiran berkata, kembalikan tudung kepala, sandal, dan kain arangnya. Baik senior, terus dibalikin tuh. Sebelum pergi, aku mengatakan bahwa sebotol 100 bunga nektar akan kuberikan sebagai hadiah. Kali ini penampilan kalian jauh lebih baik daripada yang kuharapkan, terutama saudari junior Liu. Di sepanjang jalan kau memiliki sikap sebagai pemimpin tim, dan kau juga sangat tenang ketika mengalami kesulitan. Kualitas ini sangat berharga dan kuharap kau bisa mempertahankannya. Hah? Diberikan pada aku? Benar, kalau begitu aku akan menerimanya. Terima kasih senior Chiang. Dalam hati Cicin, oh ya BTW, tadi kan ngomongnya Liu kan, itu namanya Liu Cicin bagi yang lupa. Dalam hati Cicin, aneh, senior jelas memujiku, tapi kenapa aku merasa gak senang? Waduh. Peiran melanjutkan, aku akan pergi ke balai penegakan hukum sendirian. Kalian kembalilah. Evaluasinya akan kukirimkan ke master kalian. Aku harap kalian mematuhi 3 ketentuan itu. Baik senior. Hah, itu senior benar-benar pergi begitu aja. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya jangan lupa subscribe
biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!